Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat. Di antaranya kita masih bisa bernafas dan kita masih diberi kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka meskipun lewat online atau daring. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti sekarang ini. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kelak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Untuk yang off kameranya silakan dihidupkan ya. Baik, sudah hidup semua ya. Sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Muhammad Rizky Abdillah, ya hadir ya. Lutfi Ramadhani, hadir. Ramadan Vicky, hadir. Baik, semuanya hadir ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut, dan cakupan materi sebagai berikut. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah memahami kitab-kitab Allah. Di sini ada yang tahu pengertian kitab-kitab Allah? Baik, Bapak jelaskan ya. Jadi, Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah yang dibukukan. Makna lain dari Kitabullah adalah ajaran Allah yang diwahyukan kepada Nabi atau Rasul yang merupakan ketetapannya, dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada 3 makna yang harus kita
lakukan untuk mengimani kitab Allah. Yakni yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Zabur, dan yang kedua adalah kitab Taurat. Yang ketiga adalah kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Yang nomor 2 adalah Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir, yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus koreksi terhadap ajaran kitab sebelumnya. Yang ketiga, yakni Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh dan asli, atau tidak ada perubahan sedikit pun. Perlu kita ketahui, ajaran dan tuntutan kitabullah itu sesuai dengan zamannya. Artinya, kandungan isi kitab-kitab tersebut hanya sesuai untuk zamannya masing-masing dan umat yang berbeda, kecuali Al-Quran yang berlaku sepanjang masa. Isi kitabullah juga berbeda satu sama lain. Selanjutnya, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Adapun hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya adalah diantaranya yang pertama, menjadi saksi kebenaran asalkan tidak bertentangan dengan isi Al-Quran, dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebaliknya, kalau Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahannya, sehingga fungsi lain Al-Quran adalah menjadi pemelihara. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Yang kedua, menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 64. Dan yang ketiga, mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan duniawi dan oleh manusia yang ingkar. Antara lain, yang pertama, keyakinan tentang Trinitas. Keyakinan ini ditolak dengan keras oleh Al-Quran, sebagaimana isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73. Yang kedua, kedudukan dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam, yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 49 sampai 59, dan Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Sebagai orang yang beriman, kita hendaknya wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Al-Quran memaparkan bahwa ada 4 kitab Allah yang harus kita yakini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kitab Zabur. Kitab Zabur di sini menggunakan bahasa Qibti, diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 55 dan diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Dan yang kedua, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang isinya tentang petunjuk
dan cahaya kebenaran, serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 dan khusus diperuntukkan kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam hidup di Mesir, tepatnya di Madian dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Dan yang ketiga adalah kitab Injil menggunakan bahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan isinya tentang petunjuk dan penerangan. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46 dan diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya tentang ajaran-ajaran Allah untuk memberi petunjuk, pedoman dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-41 sampai 42 dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, khususnya umat muslim. Dan selanjutnya adalah keberadaan Kitabullah. Di sini keberadaan Kitabullah dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 4. Di sini ada yang mau membaca? Baik, Bapak baca terlebih dahulu, kemudian ditirukan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Yang artinya sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Quran surat Ali Imran ayat keempat. Yang kedua, Quran surat Ali Imran ayat ke-23. Bapak yang akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Selanjutnya adalah perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya.
Hal ini karena setiap kali wahyu, ayat atau surat turun langsung disampaikan Nabi kepada sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Nabi juga menyebutkan di mana ayat atau surat yang baru diwahyukan itu harus diletakkan. Kemudian setiap bulan Ramadan seluruh bagian Al-Quran yang sudah diturunkan diperiksa dan ditetapkan ulang oleh Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril. Sebaliknya, kitab suci lainnya sudah tidak utuh, tidak ada naskah aslinya, dan mengalami banyak perubahan, penyimpangan, dan pengurangan sekaligus penambahan. Dan selanjutnya, Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dikaji dari isyarat ilmiah yang dikandungnya semakin terbukti kebenarannya. Misalnya, penciptaan alam semesta dalam 6 hari atau periode. Matahari memancarkan sinarnya, sementara cahaya bulan adalah cahaya pantulan. Fir'aun mati tenggelam saat berusaha mengejar Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan kitab suci lainnya tidak bisa dijadikan standar kebenaran karena sudah banyak intervensi oleh tangan jahil manusia dalam bentuk penggantian dan perubahan. Dan selanjutnya adalah Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, maupun umat Islam masa kini, sehingga keaslian dan redaksinya terjamin dan disepakati keabsahannya oleh semua umat Islam. Bahkan di kalangan orientalis hal yang seperti ini tidak ditemukan dalam kitab suci lainnya. Baik, sebelum pembelajaran kita tutup, Bapak akan memberi tugas untuk pertemuan berikutnya. Tugasnya adalah jelaskan secara singkat makna bahwa Al-Quran itu menjadi pembenar dan barometer terhadap kitab suci lainnya. Tugas yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Tugasnya dikumpulkan melalui ketua kelas dan diserahkan ke saya. Nanti akan saya kirimkan link Google Form terakhir hari Minggu ya. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini bisa kita cukupkan. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Pembelajaran kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan keluar dari Google Meet ya.